Hujan turun sejak subuh, gerimis tipis yang seperti tak pernah putus. Jalan menuju rumah duka keluarga Liu dipenuhi bau dupa yang pekat, bercampur tanah basah. Di halaman, payung-payung hitam berjejer, tamu-tamu mengenakan pakaian serba putih atau hitam. Aroma kertas sembahyang yang terbakar menyeruak, disertai suara genderang dan simbal yang kadang terdengar lirih, kadang memekakkan. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di ruang tengah rumah besar keluarga Liu, peti mati berwarna hitam mengkilap dengan ukiran naga emas terletak di atas penyangga kayu. Lilin-lilin merah tinggi menyala di kedua sisinya. Foto besar nenek Liu tersenyum dengan mata yang teduh, terpasang di atas meja abu-abu di depan peti, dikelilingi buah persembahan dan mangkuk-mangkuk berisi makanan kesukaannya. Romo, pria tua berwajah keriput dengan jubah kuning dan merah, berdiri di dekat altar. Jemarinya menggenggam sebuah lonceng kecil, mengiringi doa yang ia lantunkan dengan nada monoton namun penuh wibawa. Tony, anak laki-laki satu-satunya keluarga itu, berdiri di barisan depan bersama kedua anaknya, Randy dan Shirley, dengan kepala tertunduk. Di belakang, kakek Liu duduk di kursi kayu. Tatapannya kosong, seperti tidak sepenuhnya percaya bahwa istrinya kini terbaring di dalam peti itu. Menurut adat Tionghoa, setiap detil pemakaman harus dilakukan dengan cermat. Dari arah peti, posisi altar, hingga benda-benda yang diperbolehkan masuk. Pamali adalah hal yang tak boleh dilanggar, dan salah satunya adalah larangan keras menaruh benda berbahan kaca di dalam peti mati. Orang percaya, kaca akan menjadi cermin bagi roh, membuatnya kebingungan mencari jalan ke alam baka. Lebih buruk lagi, roh bisa terjebak atau justru kembali marah ke dunia orang hidup. Semua orang di rumah itu yakin mereka sudah mematuhi setiap aturan. Namun entah bagaimana, kesalahan tetap terjadi. Sore sebelum peti ditutup, salah satu bibi Yauh yang membantu menata barang-barang persembahan berinisiatif memasukkan sebuah cermin kecil berbentuk bulat ke dalam peti. Alasannya sederhana, katanya agar nenek Liu bisa tetap cantik di dunia arwah. Tidak ada yang memperhatikan saat ia melakukannya. Cermin itu dibungkus kain merah, diletakkan di samping kepala jenazah, terselip di antara lipatan kain sutra putih. Ketika peti akhirnya ditutup, suara paku besar dipukul ke dalam kayu bergema di ruangan. Lilin tetap menyala, dupa masih berasap, namun hawa di dalam rumah mendadak berubah. Pada malam itu, di tengah doa dan lantunan sutra, Shirley merasakan sesuatu. Gadis itu berdiri di sudut ruangan memandangi peti. Lilin yang berada di dekatnya berkedip seperti ditiup angin, padahal semua jendela tertutup rapat. Dari sudut matanya, ia merasa melihat kilatan seperti pantulan cahaya dari dalam peti. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa dingin menjalar di punggungnya. Menjelang tengah malam, saat para tamu sudah pulang dan hanya keluarga inti yang berjaga,
kejadian aneh mulai muncul. Randy, yang duduk di lantai sambil bermain ponsel, mendengar suara ketuk-ketuk samar dari arah peti. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia pikir itu hanya kayu yang mengembang karena lembab. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Romo yang sedang berdoa tiba-tiba menghentikan bacaannya. Matanya menatap peti. Ia tidak mengatakan apapun, hanya melanjutkan doa sambil menggoyangkan lonceng di tangannya lebih cepat dari sebelumnya. Kakek Liu memanggil Tony dengan nada pelan namun tegang. "Kau dengar?" Tony mengangguk, tapi memilih diam. Sekitar pukul 2 dini hari, aroma dupa yang tadinya memenuhi ruangan tiba-tiba menghilang, terganti oleh bau anyir besi. Shirley meringis, merasakan bau itu menusuk hidung. Ia menoleh ke arah peti, dan kali ini ia melihatnya jelas. Kilatan cahaya dari celah tutup peti seperti pantulan dari kaca. Hatinya berdegup kencang. Ia hendak memanggil ayahnya, tapi saat menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Foto besar Nenek Liu di altar, matanya tidak lagi menatap lurus ke depan. Tatapannya miring, menoleh sedikit ke arah peti. Shirley terjatuh ke belakang, membuat kursi bambu di dekatnya roboh. Semua orang terkejut. Suasana ricuh. Tony segera menghampiri putrinya, sementara Romo dengan cepat mengambil segenggam beras kuning dan menaburkannya ke arah peti sambil melafalkan doa yang semakin cepat. Namun, di tengah kekacauan itu, suara dari dalam peti terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan. Kali ini seperti suara kuku yang menggaruk kayu. Dan semua orang tahu, sesuatu di dalam sana tidak ingin tetap diam. Suara garukan dari dalam peti itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang justru lebih mencekam. Semua mata tertuju ke sana. Lilin di sisi kanan peti bergetar, nyalanya memanjang seperti tertarik ke arah sesuatu. Romo berdiri, lalu berjalan perlahan ke altar. Gerakannya tenang, tapi wajahnya tegang. Ia mengambil sebuah cambuk kecil dari anyaman rotam yang sebelumnya terletak di bawah meja altar, lalu menepuk-nepuk lantai 3 kali. Suara tepukan itu memantul di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk semua orang meremang. "Kita lanjutkan penjagaan. Jangan ada yang meninggalkan ruangan," ujarnya lirih namun penuh penekanan. Randy, yang dari tadi duduk di sudut ruangan, merasa udara semakin dingin menusuk sampai ke tulang. Punggungnya merinding setiap kali ia tanpa sadar menoleh ke arah peti. Ada rasa seperti seseorang di dalam sana sedang menunggu waktu untuk keluar. Shirley duduk bersila di dekat kakek Liu, matanya tak lepas dari foto nenek di altar. Sekilas ia merasa tatapan itu bergerak lagi, tapi ia tak berani memastikan. Tony, meski berusaha tegar, beberapa kali melirik ke arah Romo, berharap ada penjelasan, tapi Romo hanya terus berdoa, kadang diselingi taburan beras kuning, kadang membakar kertas sembahyang yang baunya menusuk. Di luar rumah, suara hujan semakin deras. Angin berdesir membuat suara bambu penyangga tenda berderik. Namun anehnya, di dalam rumah duka justru sunyi senyap, seolah suara dari luar tak bisa masuk. Sekitar pukul 3 dini hari,
Lampu neon yang menggantung di tengah ruangan mulai redup. Nyalanya meredup dan menyala lagi, seperti kehabisan tenaga. Lilin di dekat altar bergoyang liar, padahal tak ada hembusan angin. Tiba-tiba, tum! Suara keras dari dalam peti membuat semua orang tersencak, seperti sesuatu yang menghantam tutupnya dari dalam. Shirley menjerit, Randy memegang erat lengan ayahnya. Romo segera menepukkan cambuk rotan ke lantai berkali-kali sambil berseru dalam bahasa Mandarin kuno yang tidak dipahami sebagian besar orang di ruangan itu. Suaranya meninggi, nada doanya menjadi lebih keras, seperti sedang mengusir sesuatu. Tapi peti itu kembali berguncang. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat semua orang yang ada di sana merasa napasnya tercekak. Tony melangkah maju, refleks ingin memastikan, tapi Romo menahan bahunya. Jangan dekati, dia belum pergi. Suasana semakin berat, asap dupa menebal membuat mata perih dan dada sesak. Namun, di tengah kepulan asap itu, Shirley merasa melihat sesuatu. Bayangan samar di atas peti, tinggi, ramping, dengan rambut tergerai panjang. Bayangan itu menunduk, dan meski wajahnya tak jelas, Shirley merasa ada mata yang menatap lurus padanya. Ia menelan ludah, tubuhnya kaku. Ketika ia hendak berkedip, bayangan itu lenyap, seolah menguap bersama asap dupa. Menjelang subuh, ketegangan belum mereda. Tidak ada yang berani memejamkan mata. Bahkan kakek Liu yang biasanya keras kepala, duduk dengan tangan meremas tasbih di pangkuannya, bibirnya komat kamit tanpa suara. Di luar, ayam mulai berkokok, tapi suasana di dalam rumah terasa jauh dari pagi. Seperti waktu terhenti, membeku di malam itu. Dan di tengah semua itu, Romo akhirnya berkata pelan, nyaris seperti berbisik. Kita harus lakukan ritual tambahan sebelum pemakaman siang nanti. Kalau tidak, dia akan tetap di sini. Pagi itu, langit kelabu, seakan menahan matahari untuk muncul. Udara di halaman rumah duka lebih dingin dari biasanya. Dan meski matahari belum terbit sepenuhnya, para kerabat sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik, membicarakan kabar bahwa penjagaan malam tadi tidak berjalan normal. Namun tak ada yang berani bertanya langsung. Di dalam rumah, Romo telah menyiapkan ritual tambahan. Di hadapan peti, ia meletakkan meja kecil berlapis kain merah. Di atasnya tersusun mangkuk berisi beras kuning, garam, 7 batang dupa besar, dan sebilah pedang tua yang dibungkus kain putih. Asap dari dupa yang sudah dibakar berputar di udara, membentuk pusaran tipis, seolah enggan naik ke langit-langit. Tony berdiri di sisi kiri peti, sementara Randy dan Shirley diminta duduk di belakang kakek Liu. Posisi mereka jauh dari altar, namun dari sana tetap bisa melihat seluruh prosesi. Romo memulai ritual dengan memukul gong kecil 3 kali. Suaranya menggema di dalam ruangan, seolah menembus dinding.
Ia kemudian menancapkan ketujuh batang dupa ke wadah tanah liat di depan peti. Aroma dupa ini lebih pekat dari semalam, menusuk hidung hingga membuat Shirley merasa pusing. "Jangan berkedip kalau melihat sesuatu," bisik Romo pada Tony tanpa menoleh. Lalu ia mulai membaca mantra. Suaranya cepat, berirama, kadang meninggi, lalu menurun drastis. Pedang tua dibungkus kain putih itu diangkat, lalu diarahkan ke keempat sudut ruangan. Saat pedang mengarah ke sudut kanan belakang, tempat foto Nenek Liu berada, lilin di meja altar tiba-tiba padam sendiri. Ruangan yang sebelumnya remang menjadi gelap di sisi itu, membuat semua orang tertegun. Romo tak berhenti. Ia mengibaskan pedang itu ke arah peti 3 kali, lalu menaburkan garam di sepanjang sisi bawahnya. Bunyi garam yang jatuh ke lantai terdengar aneh, seperti menetes di air, padahal lantai kering. Tiba-tiba, dari dalam peti terdengar suara kerak-kerak, seperti kain sutra yang dirobek. Shirley memegangi lengan kakek Liu erat-erat, wajahnya pucat pasi. Randy yang mencoba memberanikan diri menatap, melihat sesuatu yang membuat tengkuknya panas. Tutup peti bergetar perlahan, nyaris tak terdengar, tapi jelas terlihat tutup peti itu bergetar. Romo menghentakkan cambuk rotan ke lantai. Suara cambuk itu tajam, memecah udara. "Jangan keluar, belum waktunya," serunya entah kepada siapa. Beberapa kerabat yang duduk di dekat pintu mulai gelisah. Salah satu bibi menggenggam jimat kain merah di lehernya, bibirnya berkomat kamit. Mantra Romo makin cepat. Tangan kirinya memegang mangkuk beras kuning, tangan kanannya menggenggam pedang. Lalu, tanpa peringatan, ia mengayunkan pedang itu tepat ke arah peti, berhenti hanya beberapa sentimeter dari permukaannya. Semua orang menahan napas. Saat itu juga, terdengar suara napas berat dari dalam peti. Bukan suara napas manusia yang lemah, melainkan tarikan panjang dan dalam, seperti sesuatu yang sedang mencoba menghirup udara luar setelah lama terkurung. Shirley spontan menutup telinganya. Randy menunduk, matanya berair. Tony melangkah maju, tapi Romo menahan dengan satu tatapan keras. "Kalau kau mendekat, dia akan mengenalimu," bisik Romo tajam. Beberapa detik kemudian, lilin yang tadi padam menyala kembali sendiri, tapi nyalanya biru pucat, tak seperti api biasa. Asap dupa yang tadinya berputar kini turun perlahan, menyelimuti peti, membuat bentuknya seolah kabur di pandangan mata. Romo akhirnya berhenti membaca mantra, menancapkan pedang di meja kecil, dan berkata pelan namun tegas, "Kita bawa dia ke pemakaman. Sekarang, jangan tunda." Tak ada yang membantah, tapi di hati semua orang ada satu rasa yang sama. Perjalanan ke pemakaman nanti tidak akan berjalan tenang. Gerimis tipis kembali turun ketika prosesi pemakaman dimulai. Jalanan menuju makam melewati gang sempit yang diapit rumah-rumah tua, lalu membelok ke arah bukit kecil di pinggiran desa. Di depan rombongan, 2 pria membawa papan nama arwah yang dibungkus kain merah, diikuti pembawa bendera hitam. Di belakangnya, peti Nenek Liu diusung 6 pria. Langkah mereka teratur tapi berat. Tony berjalan di sisi kanan peti, menggenggam payung hitam. Randy dan Shirley berada di belakang kakek Liu, yang meski sudah rentah,
menolak untuk tidak ikut mengiringi. Romo berjalan di depan peti, memegang dupa besar yang masih menyala. Asapnya mengepul tipis di udara yang lembab. Awalnya perjalanan berjalan tenang, hanya suara langkah kaki dan gemerisik hujan di payung yang terdengar. Namun ketika rombongan memasuki jalan menanjak menuju bukit, suasana mulai berubah. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Asap dupa yang dibawa Romo tiba-tiba berhenti naik ke atas, malah bergerak mundur seperti tertarik kembali ke arah peti. Romo mempercepat langkah, suaranya mulai melafalkan mantra pelan tapi tegas. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara isakan pelan. Randy menoleh, mengira itu salah satu bibi yang menangis. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa orang-orang di barisan belakang sedang menunduk diam, dan suara itu ternyata berasal dari dalam peti. Isakan itu terdengar jelas, pelan, putus-putus, seperti seseorang yang menangis sambil menahan nafas. Randy tercekat, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menatap Shirley, dan dari wajah pucat adiknya, ia tahu Shirley juga mendengarnya. Para pengusung peti tiba-tiba terhenti. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar, mendadak lemas, lututnya bergetar. Petinya berat sekali, katanya dengan suara serak. Padahal beberapa menit lalu mereka mengangkatnya tanpa masalah. Romo menoleh cepat. "Jangan berhenti, terus jalan!" serunya. Nada suaranya keras, nyaris panik. Mereka melanjutkan langkah, tapi udara semakin menekan. Suara-suara mulai terdengar samar di telinga. Bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak semua mengerti, seolah banyak orang berbicara dari dalam tanah. Di tikungan terakhir sebelum gerbang pemakaman, hujan turun lebih deras. Angin bertiup kencang membuat bendera hitam di depan berkibar liar. Salah satu tali yang mengikat papan nama arwah terlepas. Papan itu jatuh ke tanah, membuat beberapa orang tersentak. Ketika salah satu pria mencoba mengambilnya, ia terhuyung mundur, matanya melebar ketakutan. "Ada tangan di tanah," katanya terbata. Namun saat yang lain melihat, tanah itu hanya basah oleh hujan, tanpa apapun di sana. Romo mempercepat langkah, menyuruh semua orang tidak berhenti lagi. Tapi gangguan belum selesai. Beberapa meter sebelum makam, sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah berlawanan. Payung-payung terbalik, beberapa orang berpegangan pada satu sama lain agar tidak jatuh. Asap dupa yang dibawa Romo padam seketika, meski hujan tak menyentuhnya. Dan saat itu, isakan dari dalam peti berubah menjadi tawa lirih. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa sedih bercampur getir yang membuat dada semua orang terasa sesak. Shirley mulai menangis, Randy memeluk bahunya, mencoba menenangkannya, walau dirinya sendiri gemetar. Kakek Liu berhenti berjalan, menatap peti itu lama sekali. Matanya berair, bibirnya bergetar. "Itu suaranya, itu suara dia," ucapnya pelan, hampir tak terdengar di tengah hujan. Romo menoleh tajam, lalu berkata cepat, "Kita harus selesaikan ini sebelum dia memutuskan untuk tidak pergi."
Tanpa menunggu lagi, ia mengisyaratkan pengusung untuk segera menurunkan peti ke liang. Namun semua yang hadir bisa merasakan, pemakaman ini bukan lagi sekadar perpisahan. Ada sesuatu yang ikut terbawa dalam perjalanan, sesuatu yang belum mau dilepaskan. Hujan belum reda ketika peti Nenek Liu diletakkan di atas papan kayu di pinggir liang. Tanah di sekitarnya becek. Sepatu para pemusung tenggelam beberapa sentimeter setiap kali mereka melangkah. Romo berdiri di sisi liang. Wajahnya pucat, namun tegas. Ia mulai membaca doa pelepasan arwah. Tangannya memegang papan nama yang sudah dibersihkan dari lumpur. Para kerabat berdiri melingkar, menunduk. Sebagian berpayung, sebagian membiarkan hujan membasahi kepala mereka. Namun, sejak peti diturunkan dari bahu para pengusung, suasana menjadi aneh. Burung gagak yang biasanya menghilang saat ada pemakaman, justru berputar di atas kepala. Bersuara keras, aroma dupa yang dibakar di tepi liang berubah menjadi bau logam yang menusuk hidung. Shirley memegangi tangan Randy erat-erat. Matanya tak lepas dari peti itu, yang tampak lebih gelap daripada sebelumnya, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Ketika Romo mengangkat tangan untuk memberikan isyarat penutupan, tanah di bawah papan kayu bergetar halus. Awalnya hanya sedikit, tapi dalam hitungan detik, getaran itu semakin kuat, membuat air hujan di genangan beriak. Lalu, terdengar suara itu lagi, isakan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan berasal dari tepat di bawah papan penyangga. Beberapa orang kerabat mulai berbisik ketakutan. Salah satu bibi menutup telinganya, menunduk sambil menangis. Romo menghentikan mantranya, menatap peti itu tajam. "Ini tidak benar," gumamnya, namun cukup keras untuk didengar Tony. Sebelum Tony sempat bertanya, papan kayu di bawah peti berderit, seperti ditekan dari bawah. Tiba-tiba, dum! Suara keras menghantam tutup peti dari dalam, membuat semua orang melompat mundur. Dia masih di sini," ujar kakek Liu, tanah nadanya seperti bercampur sedih dan takut. Romo bergerak cepat, mengangkat pedang kecil dari dalam tas kainnya, lalu menepukkannya ke udara 3 kali. Tapi suara di dalam peti tidak berhenti, malah bertambah. Garukan cepat, disusul suara seperti sesuatu yang pecah. Shirley membeku. Dari celah kecil di tepi peti, ia melihat kilatan cahaya. Bukan cahaya lilin, tapi kilau bening, seperti pantulan gaca. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin memberitahu Randy, tapi lidahnya keluh. Semua orang masih terpaku pada peti yang kini berguncang halus. Romo mulai menaburkan garam dan beras kuning di sekeliling liang, sambil mengucapkan mantra yang nadanya semakin tinggi. Namun angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah dalam liang, membuat taburan garam itu terbang kembali ke wajahnya. Langit mendadak menggelap. Meski hujan tetap tipis. Gagak-gagak di atas kepala berteriak nyaring, lalu terbang menjauh bersamaan, meninggalkan keheningan sesaat. Lalu, semua orang mendengar suara itu. Suara Nenek Liu, lirih, retak, namun jelas. "Aku tak bisa pulang,"
Shirley menutup mulutnya. Air mata mengalir. Randy menatap Tony yang wajahnya kini pucat pasi. Romo menatap tajam ke peti. Matanya menyipit seperti baru menyadari sesuatu yang seharusnya tidak ada. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, papan kayu penyangga patah dan peti terperosok separuh ke liang. Suara teriakan bercampur dengan dentuman kayu, dan pada saat yang sama, kilatan cahaya kaca itu memancar lebih kuat dari celah peti, menyilaukan sesaat. Ketika semua kembali fokus, peti sudah diam. Tidak ada suara lagi. Hanya sisa aroma anyir yang menempel di udara, bercampur dengan bau tanah basah. Romo menatap Tony lama sekali, lalu berkata lirih namun tegas, "Kita telah melanggar sesuatu." Tanpa menjelaskan lebih jauh, ia memerintahkan prosesi pemakaman dilanjutkan. Namun di hati semua orang, satu hal sudah jelas. Nenek Liu belum benar-benar pergi, dan cermin itu, entah bagaimana, telah mengikatnya di antara dua dunia. Malam itu, rumah keluarga Liu kembali sunyi. Semua tamu sudah pulang, hanya tersisa keluarga inti. Lilin-lilin duka di altar nenek Liu sudah hampir padam. Asapnya tipis, membentuk pola yang sulit dijelaskan. Shirley tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap jendela yang tertutup rapat. Namun, di kaca jendela itu, ia melihat sesuatu. Bukan wajahnya. Di balik pantulan redup, berdiri sosok nenek Liu, mengenakan pakaian pemakaman, tersenyum tipis. Tapi matanya kosong, seperti sumur tanpa dasar. Di pelipisnya ada guratan garis retak seperti kaca yang pecah. Shirley menahan nafas, membeku. Di lorong, Randy yang sedang menuju kamar mandi berhenti tiba-tiba. Ia mendengar suara ketukan pelan, tok, 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 dari dalam lemari tua di ujung lorong. Di ruang altar, Tony menatap foto nenek Liu. Cahaya lilin terakhir bergoyang, lalu padam dengan bunyi kecil. Dalam kegelapan, ia melihat pantulan samar di bingkai foto. Pantulan sebuah permukaan bening yang seharusnya tidak ada di sana. Dan di luar rumah, angin malam membawa bisikan halus, begitu lembut sehingga hanya mereka yang waspada bisa mendengar. Tolong. Ya, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit, sampai jumpa di cerita selanjutnya.